Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kembali pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan presentasi tentang khutbah Jumat dan prinsip dakwah. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya mujibas sa'ilin. Baik, khutbah Jumat dan prinsip dakwah. Sejarah sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya adalah ketika beliau hijrah ke Madinah. Sebelum sampai Madinah, beliau singgah di mendirikan Masjid Quba, kurang lebih 10 km dari Madinah, tepatnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Nah, ketika itulah Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Adapun hukum sholat Jumat adalah fardu ain, artinya adalah kewajiban individu atau perorangan bagi setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat. Adapun referensi atau dasar pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini tertera di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu juga bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian diwajibkannya sholat Jumat ini adalah bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, berakal. Berikutnya adalah baligh. Berarti kalau nggak baligh ya nggak wajib. Baligh itu artinya sudah berusia dewasa dan ada tanda-tanda baligh itu sendiri. Kemudian laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat, tetapi boleh. Kemudian berikutnya syaratnya adalah mukim. Mukim itu adalah penduduk setempat. Berarti kalau orang yang lewat karena bepergian, ya nggak wajib Jumatan. Tetapi sekali lagi dia boleh melaksanakan atau ikut Jumatan, di mana dia melewati sebuah daerah atau kampung, yang kampung itu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat berikutnya adalah sehat. Berikutnya adalah merdeka. Jadi hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jumat, namun boleh melaksanakannya. Itu zaman dulu ya, sekarang tidak ada hamba sahaya itu. Semua orang sekarang merdeka. Nah, ini foto pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kemudian tidak wajib sholat Jumat itu bagi orang yang sakit, tetapi wajib melaksanakan sholat zuhur di rumah atau di rumah sakit. Bukan berarti tidak wajib sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat zuhur, tidak begitu. Jadi salah itu. Tadi harus melaksanakan sholat zuhur semampunya karena dalam kondisi sakit. Kemudian musafir. Musafir itu
tidak wajib sholat Jumat, tapi juga harus melaksanakan sholat zuhur. Boleh dijamak, boleh dikosor, boleh dijamak kosor. Berikutnya anak-anak. Anak-anak yang belum balik usia dewasa itu juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Perempuan, nah, perempuan itu hukumnya boleh saja, tidak wajib sholat Jumat, tapi perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat. Itu di foto ada orang yang sakit, kemudian musafir bepergian, anak-anak, dan yang terakhir adalah para wanita. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan manusia, yaitu hamba saya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, ya, seperti yang dijelaskan tadi di atas. Kemudian sabda Nabi yang lain, barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat karena malas semata-mata, niscaya Allah mengucap dan menutup hati orang itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka sangat penting sholat Jumat ini, maka kalian jangan sampai lalai. Laksanakan sholat Jumat dengan sepenuh hati. Jangan sampai ditinggalkan tanpa ada sebab seperti yang tersebut di atas tadi. Berikutnya syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu atau Jumatan itu harus dilaksanakan di dalam pemukiman, sebuah kampung, desa, atau komunitas. Tidak boleh dilaksanakan jauh dari pemukiman. Nah, ini tujuannya adalah supaya gampang diakses. Kemudian berikutnya, sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur, harus tepat waktunya. Berikutnya, sholat Jumat itu minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat. Berarti 40 orang itu ya balik, ya dewasa, ya mukim, itu 40 orang. Jangan 40 orang termasuk anak-anak, 40 orang termasuk musafir, enggak. 40 orang itu adalah semuanya yang telah memenuhi syarat wajib Jumatan. Berikutnya, syarat sahnya sholat Jumat itu tidak didahului Jumat yang lain di lokasi yang sama jika tidak ada sebab. Jadi misalnya dalam satu kampung ada 2 masjid, padahal satu masjid saja masih cukup. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di tempat lain dalam satu kampung. Maka sholat yang pertama itulah yang sah, yang kedua ini dianggap tidak sah. Mereka harus satu, kecuali ada sebab. Seperti kalau di tempat-tempat kita di Balikpapan ya, kebanyakan masjid itu tidak cukup. Jadi satu kampung itu bisa 4-5 masjid, itu boleh, karena memang tempatnya tidak cukup. Oke, yang terakhir adalah syaratnya diawali dengan 2 khutbah. Tidak seperti sholat id ya. Jadi sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Beda dengan sholat id. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Anak-anakku, kita bahas selanjutnya adalah tentang khutbah Jumat itu. Rukun khutbah sekarang. Rukun itu sesuatu wajib yang harus dilakukan. Sesuatu yang wajib harus dilakukan dalam pelaksanaannya, ini disebut rukun. Pertama, hamdalah, artinya khotib harus wajib membaca hamdalah. Biasanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu hamdalah itu namanya, harus dibaca pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, rukunnya adalah syahadat dan sholawat Nabi. Itu harus dibaca pada khutbah pertama dan kedua. Bagaimana syahadat? Syahadat ada 2. Syahadat Allah dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya
syahadat ada 2, terus sholawat Nabi. Nah, itu harus dibaca pada khutbah pertama dan kedua. Kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa ini hanya pada khutbah yang pertama saja. Khutbah kedua dibaca boleh, tidak juga tidak mengapa. Bagaimana wasiat takwa? Sudah sering kita dengar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau usikum wa iyaya fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ini wasiat takwa. Yang kalau diterjemahkan, wahai jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itu namanya wasiat takwa. Kemudian yang keempat adalah membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Ulangi, membaca sebagian Quran, minimal 1 ayat, bukan potongan ayat, tapi minimal 1 ayat utuh. Itu harus dibaca pada ayat khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian yang terakhir adalah doa buat mukminin. Doanya itu umum sekali ya, untuk mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di seluruh dunia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Nah, gitu. Itu dibaca pada khutbah kedua. Nah, ini teks contohnya ini. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat Allah, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Itu namanya sholawat. Sampai wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Nah, ini fa ya ibadallah ini adalah contoh dari wasiat takwa. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kemudian yang terakhir rukunnya adalah kutipan ayat. Diusahakan sesuai dengan tema. Kalau nggak sesuai tema juga nggak apa-apa. Misalnya pada tema puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu contoh kutipan ayat sesuai dengan tema apabila temanya adalah tentang puasa dan lain-lain sebagainya. Jadi menjadi rukun atau kewajiban khatib itu membaca 1 ayat, minimal 1 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian ada jeda di antara 2 khutbah, membaca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Terusnya, dan ini doa untuk kaum muslimin ya dan muslimat. Contohnya di situ. Itu panjang doanya. Silahkan dibaca. Kemudian sunnah khutbah. Jadi khutbah tadi ada rukun, ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Khutbah itu dilaksanakan di atas mimbar. Tujuannya apa? Agar para jamaah bisa melihat, itu toh khotibnya. Nah, itu. Jadi kelihatan. Coba kalau nggak di atas mimbar yang jauh ya sulit untuk melihat. Jadi sebaiknya di atas mimbar. Sunnah berikutnya adalah menyampaikan salam. Kemudian yang ketiga duduk waktu azan. Waktu azan juga duduk. Di antara 2 khutbah itu wajib juga duduk. Itu wajib. Ini sunnahnya ya. Azan, ketika azan itu duduk. Kemudian disunahkan khatib itu memegang busur panah atau tongkat. Nah, kemudian berikutnya khutbah itu tidak usah panjang-panjang, secukupnya aja, singkat. Kemudian suaranya yang nyaring supaya semua jamaah mendengar apa yang disampaikan oleh khatib dalam khutbahnya. Semua itu ada dasarnya berdasarkan hadis Nabi,
Karena ta'zinu yaumal jum'ati hina yajlisul imamu 'alal mimbar. Azan dilaksanakan saat imam duduk di atas mimbar. Hadis Bukhari. Jadi itu dasarnya. Kemudian faqama mutawakki'an ala qausin aw asa. Jadi Nabi SAW ketika khutbah itu berdiri dan berpegangan pada busur atau tongkat. Nah sekarang masa busur untuk panah dipakai khutbah untuk era sekarang ya kurang cocok, sehingga sekarang ini tongkat saja. Berikutnya fa'atilu sholata wa aqsirul khutbata. Ini beliau lagi bersabda di riwayat Abu Daud yang artinya panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Kemudian dasar terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW yaktubu 'alal mimbar, adalah Rasulullah SAW khutbah di atas mimbar. Kemudian sunnah sebelum Jumatan. Ini bagi kita ya yang mau melaksanakan sholat Jumat, itu banyak sekali itu disunahkan itu. Antara lain di saat khotib berkhutbah itu ya tenang, banyak membaca ayat Quran, doa dan zikir, memperbanyak bacaan sholawat. Lebih utama adalah surat Al-Kahfi. Ya, kalau Jumat itu surat Al-Kahfi. Kemudian menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki. Pulangnya jalan kaki pula, lewat jalan yang berbeda. Kemudian mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, membersihkan gigi, memotong kumis, kuku, menyisir rambut, yang rapi lah Jumatan itu ya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Ketika masuk ke masjid langsung sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid. Tapi jangan ketika muadzin sedang azan. Kalau kalian masuk masjid dalam posisi azan, jangan sholat. Tunggu dulu azannya selesai, baru melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk itu. Kemudian memakai pakaian yang paling baik, usahakan warna putih. Nah, ini netral warnanya, bagus. Memakai wangi-wangian, kemudian bersegera berangkat ke masjid. Jangan nunggu khutbah selesai baru berangkat. Waduh ini. Jadi kalau hadis Nabi itu paling pagi itu berurutan ya. Pahalanya seperti kurban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Masih ada telur, ini yang terakhir. Nah, setelah itu ya tidak ada lagi. Nah, insya Allah anak-anakku sekalian, minggu depan kita masih berjumpa dengan saya dalam presentasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya adalah dakwah, jadi tabligh dan dakwah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk melaksanakan ibadah Jumatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.